Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam majelis ilmu, meskipun hanya melalui lantunan suara dan perenungan hati. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejak kecil kita selalu diajarkan dan diingatkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita diingatkan agar tidak menjadi anak durhaka, anak yang suka membangkang, melawan, dan menyakiti hati ayah maupun ibu. Karena kita semua mengetahui bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun bergantung pada murka orang tua. Betapa agungnya kedudukan orang tua dalam Islam, sehingga ketaatan kepada mereka menjadi pintu keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Namun sahabat beriman, di tengah zaman yang terus berubah, ternyata tidak hanya anak yang bisa terjerumus dalam kedurhakaan. Ada kenyataan pahit yang seringkali luput dari kesadaran, bahwa sebagian orang tua pun tanpa disadari dapat berbuat durhaka kepada anak-anaknya. Sikap yang menurut orang tua dianggap wajar, dianggap sebagai bentuk mendidik, justru dalam pandangan agama dan dampak psikologisnya dapat melukai jiwa anak, bahkan meninggalkan luka yang terbawa hingga dewasa. Islam adalah agama yang adil. Islam tidak hanya menuntut anak untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menuntut orang tua untuk menunaikan hak-hak anaknya dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Anak bukan hanya amanah untuk diberi makan dan pakaian, tetapi juga amanah untuk dibimbing jiwanya, ditenangkan hatinya, dan ditumbuhkan keimanannya. Ada sebuah kisah penuh hikmah yang diriwayatkan dari masa sahabat, kisah yang patut kita renungkan bersama. Suatu hari, seorang laki-laki datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya. Laki-laki itu mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Ia merasa anaknya tidak taat, tidak hormat, dan sering melawan perintahnya. Mendengar pengaduan tersebut, Umar bin Khattab lalu memanggil anak yang dimaksud. Setelah anak itu datang, Umar menegur perbuatannya dan menasihatinya agar berbakti kepada orang tua. Namun, di luar dugaan, anak tersebut justru bertanya dengan penuh adab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak juga memiliki hak atas orang tuanya?" Umar menjawab dengan tegas, "Benar." Anak itu pun melanjutkan pertanyaannya, "Lalu apa saja hak seorang anak atas orang tuanya?" Umar menjawab, "Memilihkan ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarkannya Al-Quran." Mendengar jawaban tersebut, anak itu berkata dengan jujur, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari apa yang engkau sebutkan. Ibuku adalah seorang wanita berkulit hitam, bekas budak, beragama Majusi. Ayahku memberiku nama yang buruk, dan ia tidak pernah mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mendengar penuturan itu, Umar bin Khattab terdiam sejenak. Kemudian beliau mendekati sang ayah dan berkata dengan suara yang penuh keadilan, "Engkau datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Kata-kata Umar itu menghunjam hati sang ayah. Ia pun menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada anaknya, dan berjanji akan memperbaiki sikap serta mendidiknya dengan lebih baik. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kedurhakaan tidak selalu bermula dari anak, tetapi bisa berawal dari kelalaian orang tua sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa ada dosa-dosa besar yang bisa dilakukan orang tua terhadap anak, baik disadari maupun tidak disadari. Dosa-dosa inilah yang sering menjadi sebab rusaknya hubungan orang tua dan anak, hilangnya keberkahan dalam keluarga, serta munculnya luka batin yang sulit disembuhkan. Dosa besar yang pertama adalah bersikap kasar kepada anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki, membentak, atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak hanya karena perilakunya tidak sesuai dengan harapan kita. Anak adalah manusia yang sedang belajar, bukan objek pelampiasan emosi. Ketika kita melihat sikap anak yang tidak kita sukai, hendaknya kita menasihati dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa pada hari kiamat kelak, manusia akan dipanggil dengan nama-nama mereka dan nama ayah mereka, maka perbaikilah nama kalian. Hadis ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga kehormatan anak, termasuk dalam panggilan dan ucapan. Memanggil anak dengan julukan buruk, hinaan, atau sebutan yang merendahkan martabatnya bukan hanya melukai perasaannya, tetapi juga bisa menjadi doa buruk yang terucap dari lisan orang tua. Marah adalah fitrah manusia. Namun melampiaskan amarah dengan memaki anak bukanlah ajaran Islam. Anak yang sering dimaki akan tumbuh dengan perasaan rendah diri, takut, bahkan bisa kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, marah atau memaki anak sangat tidak dianjurkan, apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang menghinakan atau mengutuk masa depan anak. Dosa besar yang kedua adalah bersikap pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki lebih dari satu anak sangat tidak dianjurkan untuk membedakan perlakuan secara tidak adil. Memberi perhatian, kasih sayang, atau harta hanya kepada satu anak, sementara anak lainnya diabaikan, akan melahirkan luka yang dalam di hati anak yang terpinggirkan. Sikap pilih kasih dapat memicu kecemburuan, permusuhan, bahkan putusnya tali silaturahmi antar saudara kandung. Anak yang merasa tidak dicintai akan tumbuh dengan perasaan tidak berharga, dan hal ini bisa terbawa hingga dewasa. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nu'man bin Bashir menceritakan bahwa ayahnya pernah memberinya hadiah. Namun ibunya tidak ridho hingga ayahnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memberikan hal yang sama kepada seluruh anakmu?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Dari hadis ini jelas bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam mendidik anak. Adil bukan berarti sama rata dalam segala hal, tetapi memberikan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Dengan keadilan, insya Allah, hubungan antar anak akan tetap harmonis hingga dewasa. Sahabat beriman, dosa besar yang ketiga adalah kebiasaan membanding-bandingkan anak. Banyak orang tua yang tanpa sadar sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain, entah dari segi nilai pelajaran, prestasi, penampilan, atau perilaku. Kebiasaan ini sangat berbahaya karena dapat melahirkan rasa rendah diri, iri hati, dan kebencian dalam diri anak. Setiap anak diciptakan oleh Allah dengan keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Ada anak yang unggul dalam akademik, ada yang berbakat dalam seni, ada pula yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Membandingkan anak dengan standar yang tidak sesuai dengan kemampuannya sama saja dengan mematahkan kepercayaan dirinya secara perlahan. Contoh yang sering kita jumpai adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan teman sekelasnya yang memiliki nilai lebih tinggi. Padahal belum tentu anak tersebut memiliki kecerdasan yang sama di semua bidang. Bisa jadi ia lemah dalam pelajaran tertentu, namun unggul dalam bidang lain yang belum kita sadari. Tugas orang tua bukanlah mencetak anak menjadi salinan dari orang lain, melainkan membantu anak menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Ketika anak merasa diterima apa adanya, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan bertanggung jawab. Dosa besar yang keempat adalah mengekang kebebasan anak secara berlebihan. Bermain dan berinteraksi dengan lingkungan adalah bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak. Melalui bermain, anak belajar mengenal dunia, memahami perbedaan, dan membentuk kepribadian. Namun, tidak sedikit orang tua yang karena rasa takut berlebihan justru mengekang anak, membatasi pergaulan, bahkan melarang anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Niatnya mungkin baik, yaitu ingin melindungi anak dari pengaruh buruk, tetapi cara yang keliru justru bisa membuat anak merasa tertekan dan tidak dipercaya. Yang dibutuhkan anak bukanlah larangan tanpa penjelasan, melainkan bimbingan dan arahan. Anak perlu diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang harus dihindari. Dengan demikian, anak belajar berpikir, bukan hanya patuh tanpa memahami. Keterbukaan antara anak dan orang tua menjadi kunci utama. Anak yang merasa aman dan nyaman akan lebih mudah bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Disinilah peran orang tua untuk mengarahkan, bukan menghakimi. Sahabat beriman, dosa besar yang kelima adalah mendoakan keburukan kepada anak. Doa orang tua adalah doa yang mustajab. Setiap ucapan yang keluar dari lisan orang tua, baik disadari maupun tidak, bisa menjadi doa bagi anaknya. Oleh sebab itu,
Sangat berbahaya ketika orang tua meluapkan emosi dengan kata-kata buruk, sumpah serapah, atau doa keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 doa yang dikabulkan, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Hadis ini menjadi peringatan keras agar kita berhati-hati dalam berbicara, terutama kepada anak. Seringkali ketika emosi, orang tua berkata tanpa berpikir panjang. Padahal ucapan tersebut bisa tertanam dalam hati anak, dan bahkan menjadi kenyataan di masa depan. Ketika itu terjadi, penyesalan tidak lagi berguna. Oleh sebab itu, ketika amarah muncul, hendaknya kita menahan diri. Perbanyak istighfar, tarik napas, dan tenangkan hati. Setelah itu, ajak anak berbicara dengan kepala dingin. Tanyakan alasannya, dengarkan penjelasannya, lalu berikan nasihat dan contoh yang baik. Dosa besar yang keenam adalah tidak memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pendidikan agama, akhlak, sosial, dan keterampilan hidup. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan perhatian yang cukup dari orang tuanya bagaikan anak yatim, meskipun kedua orang tuanya masih hidup. Ada syair Arab yang mengatakan bahwa anak yatim bukanlah anak yang kehilangan orang tuanya karena kematian, melainkan anak yang kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tuanya karena kesibukan dunia. Perhatian adalah kunci utama dalam mendidik anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tua untuk mengajarkan salat kepada anak sejak usia 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama harus dimulai sejak dini, dengan keteladanan dan kesabaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan diri kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, adil, dan penuh kasih sayang. Anak-anak adalah amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita menuntut anak menjadi saleh, sementara kita lalai dalam mendidiknya. Perbaiki cara berbicara kita kepada anak, perbaiki cara mendidik kita, dan perbaiki niat kita dalam mengasuh mereka. Jadilah teladan dalam ucapan dan perbuatan, karena anak belajar lebih banyak dari apa yang ia lihat dibandingkan dari apa yang ia dengar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita, menjauhkan kita dari perbuatan yang melukai hati anak-anak kita, serta menjadikan anak-anak kita generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bis syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.